Akhirnya Israel punya raja. Mari kita lihat seperti apa tema ini. Acuannya adalah kitab Hakim-Hakim, kemudian kitab Samuel pertama dan kedua, kitab Raja-Raja pertama bab 1 sampai 11. Jadi ketika kita bicara mengenai raja-raja, itu beberapa acuannya itu. Hanya Raja-Raja 1 itu sampai bab 11 saja. Itulah acuannya untuk pembicaraan pada malam hari ini. Saudara-saudari tentu masih ingat bagian ini, yaitu ketika kita membahas mengenai Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, masih ingat ya cerita ini ya? Itu 2000-an tahun sebelum Masehi atau 1900-an tahun sebelum Masehi. Kemudian zaman Yosua dan Musa, 1300-an sebelum Masehi atau 1250-an sebelum Masehi. Ini saya mengingatkan saja supaya kita bisa lihat. Kemudian para hakim, 1200-an sebelum Masehi. Ini masih zaman-zaman itu. Dan para raja itu 1000-an sebelum Masehi. Artinya apa yang kita bicarakan nanti kurang lebih 3000 tahun yang lalu atau 1000 tahun sebelum zamannya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang kita akan bicarakan itu zaman para hakim dan zaman para raja yang saya beri lingkaran itu. Itulah yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Kita kan sudah bicara mengenai Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita juga sudah bicara mengenai Yosua dan Musa sebelumnya ya. Kemudian kita akan lihat pada zaman ini seperti apa. Saya akan mengulang sedikit mengenai kesimpulan pada bagian terakhir, yaitu sebuah happy ending. Kemarin kita melihat bahwa ketika orang Israel masuk tanah Kanaan itu sebuah happy ending. Happy endingnya itu diceritakan dalam kitab Yosua 24 ayat 31. Ada bunyinya seperti ini. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segala perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Kata kuncinya adalah bagian kalimat terakhir, yang mengenal segala perbuatan yang dilakukan Tuhan. Artinya mereka yang mengalami dan juga mendengar bagaimana Tuhan telah berbuat segala sesuatu mulai keluar dari Mesir, di padang gurun sampai pada tanah Kanaan. Jadi ini sebuah happy ending. Orang Israel setia kepada Tuhan, orang Israel beribadah kepada Tuhan, meskipun Yosua sudah mati. Namun sebenarnya ada problem karena ketika Musa meninggal, Musa sebelumnya sudah menyiapkan pengganti yaitu Yosua. Namun Yosua tidak menyiapkan pengganti seperti Musa. Jadi pada saat Musa menjelang wafatnya ada pengganti Yosua. Maka nanti ketika Musa meninggal dunia, sudah ada pengganti yang ditahbiskan, ditumpangi tangan yaitu Yosua. Namun Yosua tidak punya pengganti. Nanti ini menjadi masalah pada saat berikutnya. Masalahnya seperti apa? Masalahnya akan terjadi seperti ini. Nah, kita lihat dulu bahwa ini adalah zaman para hakim. Setelah Yosua meninggal dunia, itu adalah zaman para hakim. Namun ada catatannya saudara-saudari. Kalau istilah menggunakan istilah Alkitab, itu ada istilah hakim, itu bukan berarti hakim seperti yang kita pikirkan zaman sekarang di pengadilan. Karena istilah hakim dalam Alkitab itu tidak persis menunjuk seperti istilah hakim di dalam pengadilan pada zaman sekarang. Tapi hakim itu juga berfungsi sebagai pemimpin, sekaligus juga yang memberi keadilan, sekaligus juga yang memberi keamanan. Jadi panglima perang, sekaligus pemimpin, sekaligus hakim. Jadi istilah hakim itu luas untuk perjanjian lama. Kita lihat Hakim-Hakim 2 ayat 10. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan bagi orang Israel. Jadi sebenarnya kitab Hakim-Hakim mulai dengan menceritakan bahwa angkatannya sudah berganti, generasi sudah berganti. Sehingga kata kunci di sini adalah tidak mengenal Tuhan, yang saya beri warna merah. Jadi pada zaman hakim-hakim, ada golongan-golongan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam arti tidak mengalami bagaimana Tuhan berbuat kepada orang Israel, bahkan tidak mendengar bagaimana karya Tuhan yang hebat dan yang ajaib itu. Maka kata tidak mengenal Tuhan perlu digarisbawahi.
angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Berarti pada zaman para hakim atau pasca Yosua, ada golongan generasi yang tidak mengenal Tuhan. Dalam arti macam-macam. Tidak mengenal Tuhan di situ juga dalam arti tidak menyembah Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi artinya itu tidak hanya sekedar tidak kenal, tapi tidak beribadah dan tidak menyembah kepada Tuhan. Lanjutannya, Kita yang jadi itu. lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Nah ini jelas, tidak mengenal Tuhan juga berarti tidak menyembah Tuhan. Maka jelas dikatakan dalam ayat 11, mereka sebagian orang Israel tadi yang lama-lama makin banyak, kemudian beribadah kepada para Baal. Baal itu dewa yang sangat umum bagi orang Kanaan. Ayat 12. Mereka mengikuti Allah lain, sesembahan yang lain, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Ashtoret. Itu dewa-dewa Kanaan. Jadi rupanya kitab Hakim-Hakim dibuka dengan happy endingnya tadi seakan-akan dibatalkan. Atau happy endingnya yang sebelumnya zaman Yosua itu seakan-akan hilang begitu saja. Jadi tidak mengenal Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, bahkan sudah menyembah dewa-dewa lain, Baal dan para Ashtoret. Itu nama dewa-dewi Kanaan. Itu ceritanya. Ayat 4, ayat 14 maksud saya. Ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Perhatian kita harus pada yang warna merah. Orang Israel tidak sanggup menghadapi musuh. Padahal ketika mereka setia kepada Tuhan, waktu dipimpin oleh Yosua, orang Israel jelas-jelas langsung aman semuanya, musuh-musuh menyingkir. Tapi ketika mereka berpaling dari hadapan Tuhan, menyembah sesembahan yang lain, ayat Alkitab memberi kita kesimpulan orang Israel tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Berarti keamanan tidak ada lagi. Itu ayat 14. Lalu ayat 15. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka, mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Sehingga mereka sangat terdesak. Jadi pendek kata, terdesak terus. Musuh-musuh selalu menang, katakanlah begitu. Oh ya, catatannya saudara-saudari. Kalau kita membaca ayat 14 dan 15, kita perlu hati-hati sebab ini ungkapan pada zaman kuno. Ayat 14 ada ungkapan Tuhan murka. Ayat 15 juga ada ungkapan tangan Tuhan melawan mereka. Ini bukan berarti harafiah bahwa Tuhan kemudian memusuhi orang Israel. Tetapi ini ungkapan puitik. Jadi ini bukan harafiah, bukan berarti kemudian Tuhan sekarang menghancurkan orang Israel. Tapi ini ungkapan puitik yang disampaikan kepada kita atau gaya bahasa pada masa kuno untuk memberi keterangan kepada kita seperti itulah akibatnya kalau meninggalkan Tuhan. Artinya menjadi seakan-akan Tuhan tidak berpihak. Jadi ini gaya bahasa, bukan harafiah. Jangan dibaca sebagai harafiah bahwa Tuhan murka. Tuhan itu tidak pernah murka sesungguhnya. Kemurkaan Tuhan itu bahasa yang dikenakan untuk Tuhan menurut tata cara manusia. Maksudnya begini, kalau kita manusia dikhianati itu kan pasti marah. Nah, jadi penulis Alkitab mengenakan sifat manusia kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan marah. Jadi Tuhan disifatkan seperti manusia. Itu cara memahaminya. Jadi ini bukan harafiah, melainkan gaya bahasa. Ungkapan-ungkapan Tuhan murka, Tuhan marah itu cukup banyak dalam perjanjian lama. Tapi itu tidak harafiah sebenarnya. Itu ungkapan gaya bahasa, ungkapan pada masa kuno untuk menggambarkan kepada kita bahwa kalau kita meninggalkan Tuhan, akibatnya kita menjadi sulit, menjadi susah. Contohnya orang Israel tidak lagi sanggup menghadapi musuh-musuh mereka. Dan kemudian malah sangat terdesak. Sudah kalah, kemudian terdesak. Itu yang terjadi pada zaman para hakim. Nah itu latar belakangnya saudara-saudari. Latar belakang adanya para hakim adalah
Israel tidak aman. Orang Israel terdesak oleh musuh-musuh di sekitarnya. Bangsa Filistin, orang Kanaan, dan sebagainya. Bangsa-bangsa di sekitar mereka. Maka dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat 16 ada solusi demikian. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Merekanya orang Israel. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan. Karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang. Jadi ini pola yang menarik. Pada saat orang Israel terdesak, Tuhan membangkitkan hakim. Ingat, hakim punya 3 fungsi. Pemimpin, nomor 1. Nomor 2 fungsinya apa? Tadi ayo. Pemimpin, panglima perang, dan mengadili atau hakim. Jadi fungsi hakim itu ada 3. Memimpin, memberi keamanan sebagai panglima perang, memberi keadilan sebagai hakim. Itulah fungsinya. Namun ayat 17 segera memberi kita keterangan. Rupanya hakim-hakim yang muncul pun tidak dianggap, dalam arti tidak didengarkan kata-katanya. Orang Israel tetap menyembah Allah yang lain. Ayat 17. Mereka segera menyimpang. Itu kejadian pada zaman para hakim. Ayat 18 itu memberi ulangannya. Jadi ini kejadian yang bersifat repetisi. Repetisi itu berulang-ulang. Ayat 18. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, bagi Israel, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan. Tuhan kasihan kepada orang Israel karena kalah terus, terdesak terus, maka dibangkitkan hakim. Dan jumlah hakim ini tidak hanya 1 tetapi beberapa. Maka ayat 18 mengatakan setiap kali. Setiap kali berarti ini sifatnya repetisi. Repetitio, berulang-ulang. Jadi ada hakim, hilang, mati, hakim lagi, mati lagi, hakim lagi, mati lagi. Jadi ini sebenarnya, kalau kita perhatikan kitab Hakim-Hakim, bagian awal sampai bab 2 ini adalah ringkasan dari seluruh kitab. Karena setelah bab 2, kitab Hakim-Hakim hanya akan berisi rincian-rincian tiap hakim. Tetapi intinya sudah diceritakan pada bab 1 dan bab 2. Ayat 19, kita lihat. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, orang Israel. Lebih jahat loh. Kurang ajar kan? Lebih jahat coba. Lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Jadi hakim A mati, lebih jahat. Nanti ada hakim B muncul, selamat. Hakim B mati, lebih jahat. Hakim C muncul, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat 20. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, karena bangsa ini melanggar perjanjian. Berarti, sebenarnya yang terjadi pada zaman para hakim adalah orang Israel, bangsa Israel, Bani Israel, umat Israel melanggar perjanjian. Perjanjian ini kan sudah selalu diulang-ulang terus. Diulang-ulang dalam arti ditegaskan. Awalnya perjanjian dengan Abraham diturunkan kepada Yitzhak, diturunkan kepada Yakub alias Israel. Kemudian pada zaman Musa diteguhkan di Sinai. Pada zaman Yosua diteguhkan di Sikem. Jadi terus diulang-ulang-ulang. Sekarang dilanggar. Maka akibatnya seperti itu. Maka aku pun tidak mau menghalau lagi. Ingat, ini gaya bahasa. Jadi seakan-akan Tuhan dalam bahasa Sunda pundung. Kalau yang nggak tahu bahasa Sunda, bahasa Jawa mutung. Saya sulit menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pundung dan mutung ini apa? Pundung dan mutung ini kalau kita sudah patah arang gitu loh. Jadi seakan-akan dalam ayat 21 ini, penulis Alkitab memberitahu kita Tuhan pun bisa patah arang. Hakim-Hakim 2 ayat 21. Maka aku pun, akunya Tuhan, tidak mau menghalau lagi, udah bosenlah. Setiap kali ku selamatkan, orang Israel balik lagi, diselamatkan balik lagi. Jadi Tuhannya pundung kalau bahasa Sunda, mutung kalau bahasa Jawa, patah arang. Tetapi ingat, ini gaya bahasa. Jadi jangan membaca harafiah bahwa Tuhan betul-betul patah arang, tidak. Ini gaya bahasa penulis kitab yang
mau menyampaikan kepada kita, kalau seandainya Allah itu manusia, sudah begini loh, mutung loh, sudah pundung loh. Karena perjanjian berkali-kali diikat dan berkali-kali pula dikhianati. Di PHP gitu loh. Kalau Anda di PHP itu kan, apa namanya, Anda juga pasti lama-lama patah arang kan. Orang minta maaf lagi, salah yang sama. Lama-lama kita patah arang, kita mutung. Jadi ini ayat 21 menggambarkan seandainya Tuhan manusia, yang terjadi Tuhan pundung. Itu cara membaca Alkitab perjanjian lama. Jadi jangan dibaca harafiah, tidak bisa dibaca harafiah. Selanjutnya, ayat 23. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Artinya, kemudian pada zaman hakim-hakim, orang Israel itu dikepung oleh bangsa-bangsa sekitar sehingga mereka hidup dalam ketidakamanan. Hidup tanpa keamanan. Karena setiap kali muncul hakim, mereka sudah aman, kemudian hilang lagi hakim, tidak setia lagi, terus menyembah dewa-dewi sekitar, dewa-dewi lain. Begitu yang terjadi, saudara-saudari. Itulah yang terjadi pada zaman para hakim. Maka kalau Anda mau baca dan mengerti inti kitab Hakim-Hakim, baca saja Hakim-Hakim 1 dan 2. Itu sudah merupakan ringkasan seluruh kitab Hakim-Hakim. Lanjutannya hanya merupakan rincian-rincian bagaimana Hakim-Hakim secara khusus diceritakan. Tapi bab 1 dan bab 2 sudah cukup untuk mengetahui hampir seluruh isi dari kitab Hakim-Hakim. Polanya jelas. Maka saudara-saudari kalau kita mau lihat, karena bangsa-bangsa tadi tidak dihalau, berarti bangsa-bangsa tadi hidup di sekitar orang Israel. Maka gambarannya adalah orang Israel hidup di tengah-tengah kepungan bangsa-bangsa lain. Kan pada saat zaman Yosua sudah lumayan aman di kapling-kapling itu, sehingga orang Israel hidup dalam kaplingnya mereka sendiri-sendiri. Tapi kemudian pada zaman ini, pada zaman hakim-hakim ini, rupanya kemudian diceritakan orang Israel hidup di tengah kepungan bangsa-bangsa lain. Apa akibatnya? Karena dikepung oleh bangsa-bangsa lain tadi. Kita lihat, inilah yang menjadi akibatnya. Hakim-hakim 3 ayat 5. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Itu bangsa-bangsa lain tadi. Ada Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, Yebus. Jadi bangsa-bangsa lain itu mereka berada ya di seputar orang Israel. Boleh dikatakan hidup bersama, bercampur baur. Apa akibatnya? Ayat 6. Hakim-hakim 3 ayat 6. Mereka yang dimaksud orang Israel mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu. Orang-orang itu yang dimaksud bangsa-bangsa yang banyak tadi. Menjadi istri mereka. Yang paling parah bukan soal menjadi istri mereka, tetapi bagian selanjutnya. Beribadah kepada Allah orang-orang itu. Artinya kemudian orang Israel beribadah kepada dewa-dewa lain. Seperti diceritakan dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-7. Silakan dilihat. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-7. Yang berbunyi, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Itu nama-nama dewa-dewi Kanaan. Baal, Asyerah, Ashtoret itu menunjuk pada dewa-dewi sekitar, dewa-dewi orang Kanaan tadi itu. Dan beberapa bangsa-bangsa sekitar itu. Jadi ini orang Israel kemudian menyembah seperti itu. Menyembah sesembahan yang lain, maka dikatakan melakukan yang jahat, berpaling dari Tuhan. Inilah cerita pada zaman para hakim. Maka kalau kita lihat cerita pada zaman hakim-hakim, sesungguhnya ada siklusnya, saudara-saudari. Siklus itu muter, cerita yang muter terus. Bagaimana muternya? Seperti ini muternya. Pertama, Israel kan setia. Pada zaman Yosua ini, happy ending. Yosua mati masih setia. Kemudian muncul generasi-generasi yang tidak mengenal Tuhan. Karena tidak mengenal Tuhan, apa yang terjadi? Israel berdosa. Jadi awalnya setia tapi kemudian berdosa, menyembah dewa-dewi lain,
Mereka menyembah sesembahan bangsa lain, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Selanjutnya apa yang terjadi? Karena mereka berdosa, mereka tertindas. Lalu apa selanjutnya? Mereka minta tolong kepada Tuhan. Setelah minta tolong, Tuhan mengutus hakim. Setelah Tuhan mengutus hakim, Israel terbebas. Jadi itu siklus kitab Hakim-Hakim. Kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, ceritanya hanya akan muter seperti itu saja. Bolak-balik, 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 seperti itu saja. Hanya seperti itu. Jadi akan dimulai dari Israel setia. Diulangi lagi. Kemudian Israel berdosa. Awalnya setia, kemudian berdosa. Karena berdosa mereka tertindas, mengalami kesengsaraan. Biasalah kalau sudah sengsara seperti kita semua ya. Kita semua ini kalau sudah berdosa lalu sengsara kan lalu teriak kepada Tuhan. Sama Israel begitu. Kalau sudah tertindas, sengsara, mereka teriak, Tuhan minta tolong. Tuhannya kasihan, diutus para hakim. Kalau hakim sudah muncul karena fungsinya 3, memimpin, mengadili, dan sebagai pemberi keamanan, maka Israel terbebas. Nah itu polanya. Kalau sudah bebas, merasa aman, wah senang, happy ending. Setia mereka. Setelah setia, lupa berdosa. Setelah berdosa, kemudian mereka tertindas. Karena tertindas, tolong ya Tuhan. Tuhan kasihan, dikirimlah para hakim. Karena dikirim para hakim, mereka selamat, Israel terbebas. Tetapi itu ya cuma diulang-ulang terus, saudara-saudari. Terus menerus seperti itu. Nah, ini muter saja terus ya. Muter seperti itu ya tuh. Lihat, muter saja. Bolak-balik. Ini bolak-balik seperti itu. Muter saja terus. Ceritanya hanya bolak-balik terus. Nggak karuan seperti ini. Jadi cerita hakim-hakim dimulai dari Israel setia. Israel berdosa. Israel tertindas. Minta tolong kepada Tuhan. Tuhan mengutus hakim, selamat, setia. Terus muter berkali-kali. Jadi seluruh kitab Hakim-Hakim isinya seperti ini. Rinciannya beda-beda, tetapi intinya sama. Hanya seperti ini. Bolak-balik, 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 balik, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Kalau dalam bahasa saya di Indramayu ini balik maning, balik maning. Balik maning, balik maning, balik maning, muter saja. Ini cerita Hakim-Hakim. Jadi dengan mendengarkan ini Anda sudah tahu bagaimana cerita para hakim. Nah, itulah kisah para hakim seperti itu. Jadi aman nggak Romo? Ya aman sementara. Kemudian dosa lagi, tertindas lagi, minta tolong lagi, aman lagi sementara, muter saja. Jadi cerita mengenai para hakim seperti itulah kisahnya. Setelah kisah para hakim selesai, kita masuk ke zaman para raja. Seperti apa para raja? Nah, para hakim hidup kira-kira 1200-an sebelum Masehi. Para raja hidup 1000 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi artinya sebelum zaman baginda Yesus. Nah, antara para hakim dan para raja ini ada tokoh antara. Tokoh antaranya ini namanya Samuel. Tokoh ini penting sekali. Karena tokoh ini menjadi penghubung antara zaman para hakim dan zaman para raja. Israel kan awalnya belum punya raja. Awalnya dipimpin Musa, digantikan Yosua, satu pemimpin yang terpusat. Kemudian hakim-hakim, hakim itu bukan pemimpin yang terpusat. Kadang-kadang wilayahnya hanya satu suku, kadang-kadang 2 suku, beberapa suku. Jadi harap diingat, Musa pemimpin terpusat. Artinya seluruh orang Israel dipimpin oleh Musa. Yosua pemimpin terpusat. Seluruh orang Israel dipimpin oleh Yosua. Tapi kemudian setelah Yosua mati, suku-suku lebih berperan masing-masing. Gampangnya setiap suku berjalan masing-masing. Lalu nanti muncul hakim-hakim di beberapa suku itu. Jadi bukan pemimpin terpusat kalau hakim. Di sana ganti-gantian gitu loh munculnya. Tidak ada satu kepemimpinan yang terpusat. Termasuk juga Samuel. Nah, Samuel ini menjadi penghubung dengan para raja. Nanti pada zaman para raja, terutama 3 raja yang pertama, yaitu Saul, Daud, dan Salomo, kembali ke pemimpinan terpusat. Nah, zaman Samuel ini kita akan bahas dulu, dan kita lihat bagaimana pentingnya tokoh Samuel ini. Siapa Samuel ini?
Kalau kita melihat Samuel, ini tokoh yang sangat istimewa, saudara-saudari. Karena Samuel langsung otomatis memiliki 3 peran. Satu peran saja sudah pusing, tapi Samuel ini punya 3 peran langsung dalam dirinya. Pertama, Samuel seorang nabi. Jadi, kalau menyebut Nabi Samuel, benarkah? Benar, karena Samuel seorang nabi. Yang kedua, Samuel itu juga seorang imam. Jadi kalau menyebut Imam Samuel juga betul. Karena beliau seorang nabi sekaligus seorang imam. Tapi juga hakim. Ingat, hakim berarti pemimpin bangsa, panglima perang, dan pemberi keadilan. 3 itu ya. Jadi sebenarnya 3 peran ini perannya banyak sekali. Samuel itu juga nabi, Samuel itu juga imam, Samuel itu juga hakim. Sedangkan jabatan hakim itu sendiri masih terbagi 3. Pemimpin perang, ya, pemimpin perang, pemimpin, panglima perang, ya, pemimpin dan panglima perang, dan yang ketiga masih pemberi keadilan. Jadi tugasnya luar biasa banyak. Ini ayat yang menyatakan bahwa Samuel seorang nabi. 1 Samuel 3 ayat 20. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Ini harafiah. 1 Samuel 3:20 menjelaskan Samuel seorang nabi. Selanjutnya yang menjelaskan Samuel seorang imam. 1 Samuel 7 ayat 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusul lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Yang bisa mempersembahkan korban bakaran hanya imam. Maka 1 Samuel 7 ayat 9 menjelaskan Samuel mempersembahkan kurban bakaran, berarti dia seorang imam. Ini ayatnya. Selanjutnya, yang menjelaskan Samuel seorang hakim. 1 Samuel 7 ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Jadi seumur hidupnya, Samuel ini sekaligus menjalankan fungsi hakim, sekaligus menjalankan fungsi imam, sekaligus menjalankan fungsi seorang nabi. Ini tokoh luar biasa. Dan nanti yang mengurapi, melantik atau mengangkat Raja Israel adalah Samuel juga. Kita lihat bagaimana orang Israel meminta raja. Pada zaman Samuel ini, rupa-rupanya orang Israel pengen punya raja, saudara-saudari. Nah, pengennya mereka punya raja diceritakan dalam 1 Samuel 8 ayat 4 dan 5. Begini ceritanya. Berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang pada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami. Jadi sebenarnya yang meminta raja itu bukan Samuel, juga bukan perintah Tuhan, tapi raja ini diminta oleh orang Israel sendiri. Dikatakan tua-tua. Tua-tua berarti pemimpin-pemimpin suku. Ya, dalam arti itu pada waktu itu kepala-kepala suku, katakanlah begitulah. Yang memimpin berbagai suku itu. Karena memang tidak ada pemimpin yang terpusat. Itu ceritanya. Selanjutnya kita lihat bagaimana lanjutan ceritanya. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Samuel kesel. Kenapa Samuel kesel? Karena konsepnya begini. Untuk orang Israel, itu mengangkat raja, itu berarti suatu pengkhianatan tanda petik kepada Tuhan. Karena orang Israel menganggap raja mereka adalah Tuhan. Kalau raja mereka adalah Tuhan, kalau sekarang mereka minta raja manusiawi, berarti seakan-akan mereka menolak raja ilahi, yaitu Tuhan. Itu konsepnya pada zaman itu. Jadi Samuel kesel karena seperti itu. Kalau kalian minta raja, apakah kalian sudah berhenti menganggap Tuhan sebagai rajamu? Tuhan rajaku,
agunglah namamu. Nah, itu ada mazmur seperti itu mazmurnya orang Israel. Tuhan Rajaku, mazmur-mazmur Tuhan Raja itu ada banyak. Mulai dari 140 ke sana itu namanya mazmur-mazmur Tuhan Raja. 140 sampai 150 itu mazmur Tuhan Raja. Salah satunya kan menjadi mazmur kita yang kita nyanyikan hari Minggu itu. Tuhan Rajaku, agunglah namamu. Nah, itu bagian dari kitab Mazmur. Itu pengakuan orang Israel terhadap Tuhan Allahnya, Allah Israel, bahwa Tuhan adalah Raja. Dengan minta Raja, artinya kalian menolak Tuhan sebagai Raja. Nah itu kenapa kok Samuel kesel. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Kami ingin seperti bangsa-bangsa yang lain. Jadi dasarnya untuk minta raja, supaya seperti bangsa-bangsa lain. Pengen bangsa lain punya raja, kok kita tidak. Itu alasannya. Orang Israel ngeyel. Samuel sudah memberi nasihat sebenarnya. Jangan minta raja. Nanti, silakan baca sendiri nanti bagian-bagian itu. Nanti raja itu akan berbuat sewenang-wenang kepada kalian. Kalau rajanya Tuhan, pasti adil. Tidak mungkin sewenang-wenang. Kira-kira begitu. Tapi kalau rajanya manusia itu tempatnya salah. Maka kalau rajanya manusia, gampang salah, gampang berbuat sewenang-wenang. Dan betul, nasihat Samuel itu terjadi nantinya. Apa selanjutnya? Selanjutnya memang Tuhan memberi perintah, dengarkanlah permintaan mereka. Angkatlah seorang raja bagi mereka. Ini sekali lagi, ini bahasa kiasan, dalam arti gaya bahasa. Tuhan pun seperti seakan-akan sudah tidak mampu mengendalikan orang Israel. Sehingga tuntutan mereka pun harus dipenuhi oleh Tuhan. Saking ngeyelnya orang Israel. Jadi cara membaca kisah ini seperti itu. Jadi jangan dibaca harafiah. Loh, yang mengizinkan kan Tuhan. Tidak. Ini harus dibaca begitu mendesaknya orang Israel. Begitu kuatnya keinginan orang Israel. Ngeyelnya mereka. Sampai-sampai Tuhan pun sampai harus mengalah. Kira-kira begitu. Tetapi ini sifat manusiawi yang dikenakan kepada Tuhan. Sifat manusiawi yang dikenakan kepada Tuhan. Saudara-saudari. Nah itu maksudnya apa? Maksudnya adalah sifat-sifat antropomorfisme. Ini teknis, nggak penting juga. Tapi intinya sifat-sifat manusiawi dikenakan kepada Tuhan. Maka cara membacanya adalah seakan-akan Tuhan pun sampai habis akal gitu loh. Tapi ini seakan-akan. Seandainya Tuhan itu manusia, Tuhan itu sudah kehilangan akal untuk menghadapi tingkahnya orang Israel yang ampun-ampunan. Nah, begitu. Silakan membayangkan kalau seandainya Tuhan itu manusia. Nah, menghadapi tingkah laku yang seperti itu, tingkah laku orang Israel, kehabisan akal. Nah, ini digambarkan dalam cerita yang kita dengar dalam kitab Samuel ini. Itu cara membacanya. Jadi jangan dibaca harafiah. Ada banyak hal dalam Alkitab tidak bisa dibaca harafiah. Karena merupakan gaya bahasa. Gaya penceritaan. Selanjutnya seperti apa? Setelah ngeyel memang betul punya raja. Raja pertama Saul. Saul apakah bagus? Awalnya bagus. Selanjutnya seperti perkataan atau nubuatnya Samuel atau ramalannya Samuel, kalau kalian punya raja, raja nanti akan berbuat sekehendaknya sendiri. Jangan punya raja. Kami pengen punya raja. Nggak usah. Kami tetap pengen punya raja. Jangan. Kami tetap pengen punya raja. Ya begitu yang terjadi. Sudah diprediksi oleh Samuel. Punya raja membuat kalian sengsara. Saul pada akhirnya membuat mereka sengsara juga. Raja yang kedua Daud. Bagus atau tidak Daud itu? Bagus awalnya. Semua selalu bagus awalnya. Saul bagus awalnya. Daud bagus awalnya. Kemudian Daud seperti apa? Ya begitu deh.
Anda tahu ceritanya dengan Batsheba seperti apa? Anda tahu bagaimana dia harus membunuh seorang suami demi merampas istri. Coba, apa bisa seperti itu raja? Ya, membunuh seorang laki-laki demi supaya Daud mendapatkan istrinya. Uria dibunuh untuk mendapatkan Batsheba. Jadi Saul bagus awalnya, Daud bagus awalnya. Selanjutnya mereka ya kacau balau. Salomo bagus? Bagus, sangat bagus. Awalnya. Tapi kemudian kita tahu, Salomo banyak kawin. Kesana kesini kawin, kesana kesini kawin. Salomo raja paling bijaksana, tapi kawinnya kemana-mana. Poligaminya nggak karuan Salomo itu. Istrinya 700, gundiknya 300. Yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah istrinya dari bangsa-bangsa lain. Persoalannya apa kalau istrinya dari bangsa-bangsa lain? Persoalannya istri-istri tadi membawa sesembahan lain. Kemudian bait suci sudah dibangun zaman Salomo. Akhirnya sesembahan bangsa-bangsa lain tadi dibawa ke Yerusalem. Artinya sesembahan lain-lain, dewa-dewi tadi itu ditempatkan di kota suci. Jadi penyembahan berhala jatuh ke sana. Itulah yang terjadi dengan 3 raja itu. Kita lihat akhirnya Saul diurapi. Lihat apa namanya secara ringkas ya. Karena rincinya dapat kita dalami lain waktu. Ini kan gambaran umum. Saul diurapi. Kita lihat bagaimana Saul diurapi. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja? Betul, akhirnya memang Saul menjadi raja. Diurapi oleh Samuel. Samuel tokoh penting karena yang dapat mengangkat raja adalah Samuel. Tapi kemudian Saul juga tidak setia. Kita lihat apa ketidaksetiaan Saul. Pada waktu itu ceritanya begini. Mereka sudah siap berperang. Sebelum orang Israel berperang, mereka harus berdoa. Berdoanya dengan mempersembahkan kurban. Sementara yang dapat mempersembahkan kurban hanyalah imam. Yaitu siapa? Samuel. Saul bisa tidak mempersembahkan kurban? Tidak bisa karena dia seorang raja. Ceritanya adalah orang Israel sudah siap berperang, harusnya berdoa dulu tetapi Samuel tidak datang-datang. Lalu ini yang diceritakan. 1 Samuel 13 ayat 8. Ianya Saul, menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, nggak datang-datang, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Maksudnya apa? Kalau mau maju perang tanpa berdoa dengan kurban, mereka khawatir kalah, maka sudah kabur mereka. Takut. Karena di dalam pikiran orang Israel, kalau mau berperang harus berkurban dulu. Karena kurban akan membuat mereka menang. Karena kurban lambang simbol penyertaan Tuhan. Maju perang tanpa disertai Tuhan, kalah. Maka orang berserak-serak pergi ketakutan. Karena kalau kita maju perang tanpa kurban pasti kalah, itulah. Ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku kurban bakaran dan kurban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran. Maksudnya apa? Nggak usah nunggu Samuel, ditunggu nggak datang-datang tua bangka itu. Kira-kira begitulah omongannya. Kan sudah mulai marah. Ini mana Samuel nggak datang-datang? Katanya hari ini mau datang, kita sudah siap berperang, kurbannya kapan? Lalu Samuel karena tidak datang-datang, Saul mengambil inisiatif yang fatal. Nggak usah nunggu imam, saya juga bisa, saya kan raja. Padahal dalam aturan Tuhan, tidak setiap orang boleh mempersembahkan kurban. Dan di sini Saul melanggar perintah Tuhan. Saul tidak tertib. Saul tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Saul mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Hak keimaman hanya ada pada kaum imam. Saul itu hak kerajaan, bukan keimaman. Tetapi
Menurut kitab 1-13 ayat 9, dikatakan lalu Saul mempersembahkan kurban bakaran. Ini pelanggaran, ketidaksetiaan kepada perintah Tuhan. Jadi raja-raja akhirnya bergelimpangan. Awalnya bagus, awalnya setia. Toh lama-lama tidak setia. Saul bagus, jatuh juga. Daud bagus, jatuh juga. Salomo bagus, ternyata dia juga jatuh dalam percintaan. Bahkan satu ayat mengatakan, Salomo lebih mencintai istrinya daripada Tuhan. Istri-istrinya maksudnya, karena dia poligami banyak sekali. Demikian cerita mengenai para raja. Kemudian setelah Salomo, kerajaan pecah, kerajaan hancur, yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga bagian ini memberi satu wawasan, zaman hakim, zaman raja, kemudian tengahnya ada Samuel. Ketika orang Israel minta raja, tidak diberi, tapi ngotot terus akhirnya diberi. Dan Samuel sudah mengingatkan, jangan punya raja, nanti mereka kacau. Terbukti, tiga-tiganya raja Israel itu memang menjadi kacau. Setelah Salomo, keadaan makin parah, kerajaan pecah, kemudian nanti sampai zaman pembuangan. Sampai di sini saya berhenti. Shalom alaikum.